Oke, seperti yang kita tahu sebelumnya, ada dua tipe penelitian. Yang pertama kualitatif, yang datanya bersifat deskriptif, kemudian lebih berupa dokumen pribadi, catatan, dan sebagainya. Kemudian juga ada penelitian kuantitatif, datanya bersifat kuantitatif atau numerik dengan angka pengukuran. Ya, jadi merupakan hasil pengukuran berdasarkan variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen penelitian. Dan ini kita akan coba bahas pengumpulan data kualitatif karena eh, biasanya walaupun agak sedikit berimbang, tapi masih lebih banyak penelitian di dunia arsitektur itu yang eh, mengambil metode atau termasuk dalam tipe penelitian kualitatif. Jadi metodenya ada beberapa di sini yang akan saya jelaskan untuk mengumpulkan data kualitatif. Yang pertama melalui individual interviews atau wawancara per individu, perorangan. Kemudian juga ada focus groups atau grup-grup yang difokuskan untuk berdiskusi tentang hal tersebut. Kemudian juga ada observations atau pengamatan dan juga ada action research. Jadi penelitian berdasarkan aksi atau kegiatan. Wawancara personal ini untuk mendapatkan data kualitatif biasanya dilakukan secara informal dan bukan dalam situasi yang seperti diinterogasi gitu, bukan yang situasi yang menegangkan, tapi yang lebih nyantai. Mereka seperti merasa berdiskusi, bukan ditanya jawab atau diwawancarai. Nah, ini memerlukan keahlian agar dapat berjalan lancar sesi tanya jawabnya, dan juga harus ada pertimbangan terhadap pemilihan pertanyaannya, seperti apa yang mau ditanyakan, dan juga bagaimana perencanaannya, artinya misalnya terkait dengan tempat, terkait dengan waktu, terkait dengan banyaknya pertanyaan dan sebagainya. Jadi penelitian kualitatif yang baik untuk dengan cara mengumpulkan data dengan cara wawancara ini perlu adanya pemikiran, persiapan, pembuatan jadwal, dan pengumpulan data dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Mohon jangan dicoret-coret ya ininya ya. Ini coret-coret siapa saya, bukan. Oke. Oh ini saya seperti sorry, maaf. Lanjut ya dengan yang slide selanjutnya. Nah, ini focus group study yang diartikan sebagai wawancara kelompok terbatas. Wawancara secara kelompok yang terbatas ini lebih baik ya daripada wawancara personal ya, karena mungkin kita nggak bisa bertanya satu persatu kepada seluruh responden yang kita ingin jadikan objek penelitian atau kita jadikan responden, karena keterbatasan sumber daya, waktu, tenaga manusia, dan biaya juga. Kemudian juga perlu adanya kesimpulan secara kolektif atau bersama untuk memahami keadaan, perilaku, atau pendapat yang ingin kita teliti tersebut. Kemudian juga biasanya kesimpulan atau wawasan atau pemahaman yang lebih luas bisa didapat dari ketika kita berdiskusi dalam kelompok gitu. Jadi ada apa namanya pemahaman atau ada kesimpulan yang lebih lengkap gitu. Kemudian tujuannya adalah untuk memanfaatkan perasaan, persepsi, dan pendapat dari anggota kelompok tersebut. Nah, metode ini membutuhkan keahlian ya, antara lain untuk memberikan fasilitas, memfasilitasi, memoderasi, mendengar atau mengamati dan menganalisis. Jadi dalam diskusi grup ini tentunya ya harus di moderatori, terus bagaimana diskusi bisa menjadi hidup, bisa berkembang, kemudian juga bisa fokus pada topik yang dibicarakan dan
diskusinya mengalir tanpa ada pihak-pihak yang tersinggung dan terjadi misalnya perbedaan pendapat, tapi lebih kepada diskusi secara bebas dan kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, kemudian observations atau observasi atau pengamatan ya. Ini dilakukan di tempat dan kondisi yang asli ya. Bukan kita setting dulu tapi yang apa adanya, dan membuat catatan deskriptif. Deskriptif itu ya kita harus menjelaskan secara detail apa yang kita lihat, apa yang terjadi. Dan kehadiran kita di tempat tersebut ya benar-benar menentukan ya apakah penelitiannya valid atau enggak ya. Berbeda ketika kita suruh atau kita minta, kita delegasikan ya kepada orang lain atau staf kita, staf penelitian kita ataupun yang kita suruh untuk melakukan observasi. Mereka yang mencatat atau hadir di sana akan berbeda pemahamannya dengan kita yang tidak hadir di sana tentunya. Jadi nanti ada batasannya memang dalam observasi ini. Jadi mungkin ketika kita hadir di sana, ya peneliti itu hadir di tempat yang ingin diamati, ada perubahan perilaku ya orang-orang yang di sana yang kita amati ya. Atau ada perubahan perilaku hal-hal yang ada di sana ya. Karena kehadiran peneliti ya, misalnya mereka lebih bersikap hati-hati dan sebagainya. Kemudian mungkin hanya menangkap sebagian dari keseluruhan fenomena, karena fenomena atau yang kita teliti itu ternyata terkait dengan hal-hal yang terjadi di luar tempat yang kita amati. Kemudian juga mungkin terjadi misinformasi pada saat kita mencatat, pada saat kita observasi, mungkin karena kondisinya kurang baik begitu di tempat itu, penerangan kurang jelas misalnya. Ketika kita meneliti di tempat yang di pedalaman tidak ada internet misalnya. Jadi ini hal-hal teknis yang mengganggu dalam proses pencatatan. Kemudian juga mungkin ada, karena ini sifatnya subjektif ya, persepsi kita atau kesimpulan dari kita, pemahaman dari dan penilaian dari kita mungkin ada kesalahan ya, karena kita tidak mengerti tentang kondisi sesungguhnya. Jadi teknik-teknik yang bisa dilakukan itu kita bisa melakukan written descriptions ya. Jadi deskripsi secara tertulis ya, mencatat tadi. Jadi apa yang terjadi di sana kita tulis seperti layaknya kita membuat buku diary misalnya. Hari ini jam sekian kita melakukan apa dan kita melihat apa, kemudian kita berbicara dengan siapa, dan apa yang disampaikan itu kita tulis semuanya, dan itu yang disebut sebagai teknik written descriptions atau deskripsi tertulis. Kemudian juga bisa dikombinasi atau dilakukan yang berbeda, yaitu dengan video recording ya. Jadi kita video atau audio recording juga sama. Jadi kita rekam semuanya secara lengkap tanpa ada yang terlewati. Tapi memang yang menjadi poin penting di sini adalah setelah kita record itu juga harus kita terjemahkan dalam bentuk tulisan juga, kita buat catatannya, karena untuk membuat laporan penelitian ya harus tercatat juga. Jadi ini mungkin prosesnya ya mungkin lebih panjang begitu. Kemudian juga bisa menggunakan atau kita tambahkan atau melakukan fotografi ya, kita foto, kita dokumentasikan secara dengan menggunakan kamera, kita foto dan sebagainya, atau kita kumpulkan benda-benda yang ada di sana ya. Misalnya ada material yang unik, ada batu yang unik, ada ya pokoknya hal-hal yang mungkin sudah sangat tua dan bisa kita koleksi, kita bisa kumpulkan tentunya dengan izin dan sebagainya. Kemudian juga documentation dalam artian luas, keseluruhan tadi dalam bentuk documentation. Jadi ini termasuk misalnya ada clipping surat kabar lokal gitu ya. Kalau kita misalnya melakukan penelitian itu
di daerah lain, di provinsi lain. Kita dari Lampung, kita pergi ke Jawa Barat misalnya, kita bisa juga mengumpulkan informasi yang didapat dari surat kabar lokal yang ada di sana. Jika misalnya kita pergi ke kelurahan, ada di kantor kelurahan, ada catatan tertentu gitu kan, kita juga bisa bisa kita ambil atau kita minta kopinya, fotokopinya, dan juga kita bisa jadikan ini bahan sebagai data untuk penelitian secara observasi ini atau pengamatan ini. Semuanya kita kumpulkan pada saat kita mengunjungi tempat yang kita observasi. Dan selanjutnya adalah action research atau penelitian secara aksi. Jadi tidak hanya kita mengobservasi, kita sebagai pengamat saja, tapi kita juga melakukannya. Ya, ini seperti kita melakukan simulasi. Tapi simulasi bukan juga berdasarkan settingan, tapi kita benar-benar hadir di suatu tempat, ya kita ikut ambil bagian dari kegiatan yang ada di sana, sehingga ini disebut juga menggunakan prinsip kolaboratif. Ya. Jadi mungkin juga bisa kita tambahkan adanya intervensi ataupun ada perilaku yang kita buat sehingga kita bisa mempengaruhi situasi yang ada di sana. Jadi nanti kita bisa merencanakan ini, gitu kan. Nanti kalau misalnya ada kondisi sebuah pasar ya, pasar itu berjalan seperti normalnya di lokasi tertentu pada hari tertentu. Tapi kemudian kita hadir di situ, kita ikut berjualan juga. Nah, tapi kita kemudian mungkin kalau yang lainnya itu berjualan dengan menggunakan bahasa lokal, kita coba menggunakan bahasa nasional gitu. Jadi ada sedikit perubahan di sini di perilakunya, dan bagaimana tanggapan pengunjung misalnya terhadap kegiatan kita berjualan dengan menggunakan bahasa nasional. Nah, ini yang disebut sebagai action research. Ya.